Oke, yuk kita bahas sesuatu yang kayaknya kita semua pernah ngalamin, tapi mungkin susah buat dijelasin. Kita bakal ngomongin soal obrolan yang bikin capek, yang nguras energi, dan yang paling penting, gimana caranya kita bisa keluar dari lingkaran setan itu. Pernah nggak sih kamu selesai ngobrol sama seseorang, entah itu di telepon atau ketemu langsung, dan bukan yang ngerasa plong atau lega, malah jadi capek banget, gelisah, rasanya kayak energi kamu kesedot habis. Nah, perasaan ini tuh umum banget loh, dan ini sinyal pertama yang harus kita sadari. Seringnya kita mikir, mungkin topiknya aja yang berat. Tapi sebenarnya bukan itu masalahnya. Masalah utamanya adalah hawa negatif yang terus-terusan ada di obrolan itu. Nah, fenomena ini sebenarnya ada namanya, siklus obrolan negatif. Mungkin istilah ini baru buat kamu, tapi saya yakin konsepnya pasti udah familiar banget. Jadi, apa sih siklus obrolan negatif itu? Gampangnya gini, ini tuh sebuah pola. Bayangin aja kayak kaset rusak yang muterin lagu yang sama terus-terusan. Isinya ya itu-itu aja, ngeluh, ngomongin orang lain, nyalahin keadaan, atau penuh sama prasangka. Dan poin kuncinya, obrolan ini nggak pernah kemana-mana, nggak pernah nemuin solusi, cuma muter-muter di situ aja. Kalau kita bedah lebih dalam lagi nih, apa aja sih bahan bakar dari siklus ini? Pertama, keluhan yang nggak ada habisnya. Kedua, fokusnya hampir selalu ke orang lain, alias ngegosip. Ketiga, selalu ada aja yang disalahin dan dipenuhi prasangka buruk. Dan yang paling krusial, nggak pernah ada yang namanya resolusi atau jalan keluar. Cuma pengulangan masalah yang sama lagi dan lagi. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Gimana kita bisa tahu kalau kita ini ternyata udah terjebak di dalamnya? Yuk kita coba cek diri kita sendiri lewat 7 tanda yang sebenarnya gampang banget dikenali. Coba sambil direnungin ya, apakah ini terjadi sama kamu? Tanda yang pertama itu soal perasaan kamu setelah obrolan selesai. Coba deh jujur sama diri sendiri. Abis ngobrol kamu ngerasa didengerin dan lega? Atau justru sebaliknya, yang nyisa cuma perasaan gelisah, nggak enak, nggak tenang. Kalau obrolan itu malah bikin energi kamu habis, bukannya ke-charge, itu tanda yang jelas banget. Sekarang, coba perhatiin topiknya. Apakah obrolannya selalu muter-muter soal si A yang salah, si B yang aneh, atau kelakuan si C yang nyebelin? Kalau iya, ini lampu kuning loh. Kenapa? Karena secara psikologis, ngomongin masalah orang lain itu seringkali jadi cara kita buat kabur dari masalah kita sendiri. Jujur aja kan lebih gampang nyorot kesalahan orang lain daripada ngaca. Yang tanda ketiga, repetisi. Rasanya kayak deja vu nggak sih? Tiap kali ketemu atau ngobrol sama orang ini, topik yang diangkat ya itu lagi, itu lagi. Keluhan yang sama, cerita yang sama, bahkan dengan emosi yang sama persis. Ini tuh bukan diskusi yang bikin kita bertumbuh, tapi cuma pengulangan yang mandek dan nggak sehat sama sekali. Dan ini nih, bagian yang sering kali kita nggak sadar. Adanya tekanan sosial yang nggak kelihatan. Mungkin di dalam hati kamu tuh nggak setuju, tapi kamu ikut-ikutan ngangguk, ikut-ikutan ketawa. Kenapa coba? Karena ada rasa takut dianggap beda, nggak asyik, atau bahkan takut dikucilkan dari grup. Nah, mekanisme pertahanan sosial ini, tanpa sadar, justru bikin kita makin kejebak. Nah, ini suara hati kecil kamu lagi ngomong. Setelah obrolan selesai, tiba-tiba muncul perasaan nyesel. Kamu jadi mikir, harusnya tadi aku nggak ikut-ikutan, atau kenapa ya aku malah nambah-nambahin cerita. Rasa bersalah ini tuh sinyal dari dalam diri kita yang sebenarnya tahu kalau obrolan barusan itu nggak benar. Pernah nggak ngerasa jadi orang yang lebih sinis atau gampang curigaan setelah sering ngobrol sama orang tertentu? Nah, itu karena emosi negatif itu nular banget, kayak virus. Tanpa kita sadari, pola pikir negatif dari obrolan itu meresap dan pelan-pelan mulai mengubah cara kita mandang dunia dan orang lain di sekitar kita. Dan tanda yang terakhir yang sebenarnya merangkum semuanya, obrolan ini sama sekali nggak produktif. Isinya cuma keluhan, minim banget refleksi diri, dan yang paling pasti, nggak pernah ada niat buat nyari solusi. Tujuannya bukan buat nyelesain masalah, tapi cuma jadi tempat sampah buat numpain negativitas. Oke, kita udah berhasil mengidentifikasi masalahnya, udah kenal sama musuhnya. Sekarang pertanyaannya gimana cara kaburnya? Tapi, kabur tanpa harus bikin drama, tanpa harus motong hubungan tiba-tiba. Tenang, ini dia rencana pelariannya. Rencananya simple kok, ada 5 langkah praktis yang bisa kita lakuin tanpa drama. Pertama, dan ini penting, akui dulu polanya. Kedua, kurangi reaksi emosional kamu. Ketiga, coba ubah gosip jadi empati. Keempat, atur jarak pelan-pelan aja. Dan yang terakhir, senjata paling ampuh, gunakan diam secara strategis buat melindungi ketenangan batin kita. Sekarang, kita fokus ke langkah kedua ya, karena ini kuncinya, mengurangi reaksi.
Gini deh, reaksi insting kita tuh biasanya kayak nyiram bensin ke api. Kita nambahin cerita kita sendiri, nambahin emosi, bikin apinya makin gede. Nah, tugas kita sekarang adalah jadi airnya. Tetap tenang, kasih validasi singkat aja kayak, oh gitu, atau pasti berat ya rasanya. Terus udah, stop. Ingat, obrolan negatif tuh butuh reaksi buat bisa hidup. Kalau kita nggak kasih bensin, apinya bakal padam sendiri kok. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pemikiran ini buat kamu renungkan. Lingkaran percakapan kita, orang-orang yang kita ajak ngobrol tiap hari, itu secara langsung ngebentuk kualitas pikiran kita. Jadi, memilih buat keluar dari siklus negatif, itu bukan berarti kita sombong atau sok suci, sama sekali bukan. Itu adalah tindakan buat menjaga kesehatan mental dan kejernihan pikiran kita sendiri. Jadi pertanyaannya, percakapan seperti apa yang mau kamu pilih hari ini?